Apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film I Think We're Alone Now. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan seorang pria satu-satunya yang hidup di kota kecil pasca wabah mematikan yang membunuh 99% populasi manusia. Hingga akhirnya dia kedatangan seorang teman yang tak terduga. Tokoh utama dalam film ini adalah Dale dan Grace yang masing-masing dibintangi oleh Peter Dinklage dan Elle Fanning. Bermula, terlihat sebuah kota kecil yang kehilangan penduduknya karena sebuah wabah mematikan. Di sana, Dale mencoba memasuki semua rumah di kota itu untuk mengambil barang-barang yang paling dibutuhkan, seperti baterai. Dia menandai semua rumah yang telah ia datangin dengan tanda X. Dale tinggal di perpustakaan umum di kota itu. Dia memanfaatkan ruangan staf yang ada di bawah untuk dijadikan tempat tinggalnya. Memasuki rumah satu persatu adalah aktivitas hariannya selama di sana. Dia mengambil beberapa barang, membersihkan mayat, dan bahkan mengumpulkan foto pemilik rumah. Mayat yang ia bungkus dikubur di sebuah tanah kosong yang sudah berisi banyak mayat yang telah ia kuburkan. Baterai atau listrik adalah salah satu hal yang paling penting untuk bertahan hidup di sana. Jika dia kehabisan baterai laptop, dia harus mengganti laptop dengan yang lainnya. Saking terlalu lamanya sendiri di kota itu, dia sampai bermimpi bisa menyaksikan kembang api menyala di kotanya. Esok harinya, dia menemukan sebuah mobil dalam keadaan berbunyi dan mendapati di dalamnya ada seorang wanita dan pistol. Wanita itu adalah Grace. Dia terbangun dengan perban di kepalanya. Tampaknya dia mendapat perawatan dari Dale. Grace mencoba untuk keluar, tapi pintunya terkunci. Dia berteriak, lalu Dale menjawab dari balik pintu. Dale menanyakan pada Grace berasal, dengan siapa dan mengapa dia membawa senjata. Grace bilang kalau dia tidak sengaja menemukan pistol itu di jalanan dan mengambilnya untuk berjaga-jaga. Dia juga bilang kalau dia sendirian. Grace terus meminta untuk dibukakan pintu karena dia ingin buang air. Dale akhirnya membukakan pintu dan Grace terkejut kalau Dale ternyata lebih pendek darinya. Saat di luar, Dale menyiapkan sebuah mobil untuk Grace dan menyuruhnya untuk meninggalkan kota itu. Tapi Grace ingin tetap berada di sana bersama Dale dan terus mengikutinya. Dale merasa tidak butuh seseorang untuk menemaninya di sana. Tapi Grace terus menawarkan bantuan padanya. Karena terus diikuti, akhirnya Dale mau tidak mau membiarkan Grace untuk membantunya. Grace terus bertanya apa yang terjadi sebenarnya pada dunia ini. Dan bagaimana Dale bisa bertahan. Dale menjawab kalau pada saat itu dia lagi tidur dan terbangun sudah dalam situasi seperti di sana. Grace bertanya kembali padanya, apakah Dale tidak kesepian selama ini? Kenapa dia tidak meninggalkan kota itu? Karena terus dijejali pertanyaan, Dale menjawab dengan nada yang sedikit keras, dan itu membuat Grace tampak tersinggung dan takut. Setelah itu, Grace menuju mobil dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Dale di sana. Tapi tiba-tiba Dale mendatanginya dan meminta secara halus pada Grace untuk tidak meninggalkan kota. Mendengar itu, Grace pun akhirnya tersenyum. Setelah itu, mereka tampak saling membantu untuk membereskan kota dan memasuki rumah satu persatu. Suatu hari, Grace menemukan rumah yang masih ada mayat penghuninya. Grace mengajaknya untuk menguburkan mayat itu, tapi harus dengan cara Dale. Sebelum itu, mereka mengambil beberapa barang dan makanan di kulkas yang masih bisa dimakan. Lalu Grace melihat sebuah bingkai foto, namun tidak ada fotonya. Dale akhirnya mengajak Grace ke tempat para mayat itu dikubur. Saat dimasukkan ke dalam lubang, Grace mengajak Dale untuk sedikit memberikan doa pada mayat itu. Karena Dale tidak pernah melakukan itu, dia menolaknya. Grace bilang setidaknya mereka menahan napas selama 10 detik untuk memberikan penghormatan terakhir. Aktivitas Dale semakin berwarna dan semakin ribut dengan kehadiran Grace di sana. Mereka mengambil beberapa makanan di supermarket yang masih bisa dimakan. Bahkan sekarang Dale punya teman untuk mendengarkan lagu di mobil. Suatu hari Grace mencoba mendatangi Dale di ruangannya, tapi dia tidak menemukannya. Di sana dia melihat ada sebuah nama-nama keluarga yang tertulis di buku. Dia juga menemukan foto-foto keluarga dan para pemilik rumah yang telah ia datangi sebelumnya. Grace semakin curiga dengan apa yang sedang dilakukan Dale di kota itu. Tak lama ia mendengar Dale telah kembali dan buru-buru mengembalikan foto-foto itu. Esoknya Grace mendengar suara di sebuah rumah lalu ia mendatanginya. Rumah itu tampak berantakan. Dia menemukan seekor anjing sedang memporak-porandakan isi rumah. Saat kembali ke tempat Dale, Grace membawa anjing itu bersamanya. Dale pun terkejut dan dia bilang kalau dia alergi pada anjing. Grace tidak peduli karena dia punya teman baru di sana. Tapi anjing itu tampaknya suka menghancurkan barang-barang, dan salah satu buku di perpustakaan itu digigitinya sampai hancur. Dale menyuruh Grace untuk membereskan bukunya, sementara dia mengurus anjingnya.
tapi anjing itu melukai tangan Del. Grace membantunya untuk mengobati tangan Del yang terluka, dan untuk pertama kalinya dia berterima kasih pada Grace hari itu. Esoknya Grace mengatakan kalau anjingnya hilang. Dia akhirnya membangunkan Del untuk membantunya mencari. Grace bingung bagaimana anjing itu bisa lepas, padahal dia sudah mengikatnya. Lalu Del mengatakan kalau dia yang melepaskan anjing itu. Grace pun terkejut. Del hanya ingin membiarkan anjing itu keluar untuk buang air. Tapi Grace tampaknya masih shock mengetahui kalau Del lah yang melepaskan anjingnya. Tampaknya kehilangan anjing membuat Grace menjadi kehilangan semangat dan kecewa. Lalu dia mendatangi Del dan memperlihatkan foto-foto yang Del kumpulkan. Del sebenarnya tidak mengenal semua orang-orang itu, dan selama hidupnya dia tidak pernah bergaul dengan siapapun di sana. Mungkin dia tidak pernah diterima oleh lingkungannya karena keterbatasannya. Del pun hanya bisa terdiam mendengarkan ocehan dari Grace. Merasa bersalah karena menutupi sesuatu, Del mendatangi Grace di sebuah rumah dan melihat kalau Grace akan meninggalkannya. Dia mengajak Grace ke suatu tempat yang ingin ia tunjukkan padanya. Del mengajaknya ke sebuah rumah kaca yang berisi banyak tanaman yang ia rawat sendiri. Del ingin memberitahukan pada Grace kalau dia tidak benar-benar sendirian di kota itu. Kalaupun dia diasingkan oleh masyarakat sekitar, dia masih bisa bersahabat dengan alam. Semenjak itu, Grace mulai mengerti dengan kondisi Del dan mereka kembali saling membantu. Tapi tampaknya Grace juga punya sesuatu yang ia sembunyikan. Dia memiliki bekas luka di belakang leher yang tampak bekas dioperasi. Suatu hari, Grace berkeliling kota dan melihat sebuah rumah yang tidak ada di dalam petanya Del. Dia mencoba memberitahukan Del dan masuk ke dalamnya. Di sana dia menemukan seorang mayat yang masih terduduk di meja makan. Lalu Del muncul dan bilang kalau seharusnya Grace tidak berada di sini. Grace bingung karena rumah itu tidak ada di dalam peta. Grace kembali curiga, dan benar saja kalau rumah itu adalah rumahnya Del dan orang tuanya. Del memohon untuk tidak menguburkan mayat ibunya, tapi Grace tetap memaksa. Akhirnya mereka menguburkan mayat ibunya dan menahan napas selama 10 detik untuk memberikan penghormatan terakhir. Saat di mobil, Grace ingin memberitahukan sesuatu tentang dirinya dan asal-usulnya. Mereka pun terdiam sesaat, dan Grace tiba-tiba mencium Del di sana. Esoknya Del terbangun di tempat Grace dan mendengar seseorang berbicara di rumah itu. Dia mengambil pistol untuk berjaga-jaga dan turun melihat apa yang sedang terjadi. Dia melihat dua orang yang mengatakan kalau mereka adalah orang tua Grace. Del tampak shock harus mengatakan apa, karena hari itu Grace sempat bilang kalau dia tidak bersama siapa-siapa saat masuk ke kota itu. Del terus menatap Grace yang juga kelihatan bingung dan malu harus berkata apa padanya. Ayahnya Grace menyuruh Grace untuk memperkenalkan orang tuanya pada Del. Tapi tampaknya Grace bingung harus bagaimana. Del menjadi kesal dengan Grace dan meninggalkannya di rumah. Dia kecewa pada Grace karena dia telah berbohong selama ini padanya. Grace mengatakan kalau dia bukan orang tua kandungnya, melainkan orang tua angkat. Grace takut jika dia jujur dia tidak akan diperbolehkan tinggal di kota itu bersama Del. Karena Del adalah orang pertama yang ia temui saat berada di kota orang. Del tidak memperdulikan ucapan Grace dan meninggalkannya. Hari itu juga Grace dan orang tua angkatnya akan pergi meninggalkan kota itu. Tapi Grace masih tampak shock. Sementara itu ayahnya Grace mendatangi Del dan memberitahukan kalau dia ingin mengajaknya untuk ikut bersama ke suatu kota yang masih survive. Tapi Del menolak ajakannya dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota. Ayahnya Grace memberikan alamat kota itu di sebuah buku pada Del. Siapa tahu dia berubah pikiran dan ingin pergi ke sana. Grace akhirnya meninggalkan kota itu dengan perasaan yang sedih karena sebenarnya dia merasa hidup dan bebas saat bersama Del di kota itu. Semenjak kepergian Grace, Del seperti kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Dia mendatangi rumahnya dan melemparinya dengan batu. Dia merasa kalau masa lalunya lah yang telah membuat dirinya menjadi seperti ini. Del juga sadar kalau dia juga merasa hidup semenjak kehadiran Grace. Karena terus kepikiran, akhirnya Del mencari buku yang di dalamnya tertulis alamat kota yang Grace datangi. Karena jaraknya cukup jauh, dia harus beberapa kali mengganti mobilnya dengan yang lain. Sampai akhirnya dia menemukan alamatnya dan mengintip dari luar jendela. Dia melihat orang tua Grace sedang berada di dalam. Dia masuk diam-diam dan mendatangi Grace yang berada di kamarnya dengan keadaan yang memprihatinkan. Grace terbaring dengan dipenuhi kabel yang terhubung di kepalanya. Del meminta maaf padanya dan mencoba melepaskan semua kabel tersebut. Dia bertemu dengan ayahnya Grace dan mengatakan apa yang sedang terjadi.
Jadi, kabel yang terpasang di kepala Grace tadi itu adalah alat untuk menghapus ingatan yang sudah lama. Mereka menyebutnya penghilang trauma. Mereka ingin menjadikan manusia lebih baik jika tidak punya ingatan masa lampau dan menghilangkan rasa takut. Dale menganggap itu adalah ide yang sangat gila dan tidak manusiawi. Lalu Grace dari belakang menembakkan pistol ke ayah tirinya itu yang membuatnya tumbang. Grace dan Dale akhirnya meninggalkan kota itu dan kembali ke kota Dale untuk membuat kehidupan baru di sana. Grace tampak senang dan merasa dirinya lebih bebas dari sebelumnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film I Think We're Alone Now. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Sampai jumpa.